Hai teman-teman, mari kita ikuti video pembelajaran mengenai komunitas hewan yang disusun oleh Vanessa Fibiola Meyer. Kita masuk pada pengertian komunitas. Komunitas merupakan kumpulan seluruh populasi pada habitat yang sama dan saling berinteraksi. Komunitas mempunyai keragaman, stabilitas, dan struktur trofik. Konsep dasar komunitas. Yang pertama, keragaman. Keragaman merupakan variasi spesies dalam suatu komunitas. Komponen keragaman yaitu kekayaan spesies atau species richness dan kelimpahan relatif atau relative abundance. Struktur komunitas. Struktur komunitas dapat dibedakan menjadi struktur fisik dan struktur biologi. Struktur fisik merupakan struktur yang tampak pada komunitas itu bila mana komunitas itu diamati atau dikunjungi. Sedangkan struktur biologi meliputi komposisi spesies, perubahan temporal dalam komunitas, dan hubungan antar spesies dalam suatu komunitas. Berdasarkan fidelitasnya, spesies yang menyusun pada suatu ekosistem dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, eksklusif, yakni jika suatu spesies itu hanya ada di suatu daerah tunggal atau komunitas tunggal. Yang kedua, karakteristik atau preferensial, yakni jika spesies tersebut melimpah dalam suatu daerah, namun juga terdapat di daerah lain dalam jumlah kecil. Yang ketiga, ubiquitous, yakni jika suatu spesies penyebarannya sama dalam berbagai komunitas. Yang keempat, predominan, jika jumlah individu suatu spesies lebih besar atau sama dengan 10% dari jumlah individu keseluruhan spesies yang ada dalam komunitas tersebut. Selanjutnya, stabilitas. Stabilitas merupakan kemampuan komunitas untuk bertahan terhadap gangguan dan kembali ke posisi awal. Struktur trofik, yaitu hubungan makan-memakan berbagai spesies dalam suatu komunitas. Gambar di bawah ini gambar tropik level. Selanjutnya, niche atau relung ekologi merupakan seluruh aktivitas untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan agar spesies tetap hidup. Lanjut, interaksi dalam komunitas. Yang pertama, predasi, yaitu pemangsa, organisme yang memakan organisme lain untuk keperluan hidupnya. Misalnya, hewan dimangsa oleh hewan, tumbuhan dimangsa oleh hewan, dan hewan dimangsa oleh tumbuhan atau cendawan. Simbiotik. Simbiotik merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies. Satu spesies hidup di dalam atau di luar tubuh spesies lain. Bentuk-bentuk simbiotik yaitu parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Parasitisme yaitu ukuran tubuh inang jauh lebih besar dari parasitnya. Inang dirugikan dan parasit mendapat keuntungan. Parasit tidak menyebabkan inang mati. Parasit dapat sebagai agen pengendali biologi dengan cara menghindari ledakan populasi serangga atau inang. Mutualisme. Mutualisme merupakan interaksi yang menguntungkan kedua spesies. Contohnya mikorizа, cendawan dan akar tanaman, semut dan tanaman bunga. Di bawah ini gambar simbiosis semut dengan tanaman acacia. Komensalisme. Komensalisme merupakan interaksi yang menguntungkan. Salah satu spesies dan spesies lain tidak rugi. Contoh anggrek epifit. Suksesi. Suksesi yaitu perjalanan pergantian spesies menuju klimaks yang terjadi secara bertahap. Klimaks bisa tertunda jika ada gangguan pada komunitas, dapat pulih melalui mekanisme predasi, kompetisi, dan simbiotik. Nah, di bawah ini merupakan klimaks perjalanan pergantian spesies. Spesies A adalah pionir, digantikan B, C, dan seterusnya. Contoh yaitu setelah letusan Gunung Krakatau terjadi suksesi. Suksesi dibagi menjadi dua. Yang pertama, suksesi primer. Terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total sehingga terbentuk habitat baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami maupun oleh campur tangan manusia. Yang kedua,
suksesi sekunder terjadi jika suatu gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Itulah penjelasan singkat saya mengenai komunitas hewan. Terima kasih.